Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dewinta Ali, CGP Angkatan 10, Kabupaten Minahasa Utara, dari SMP Negeri 6 Setapori. Nah, saat ini saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Ferdinand Hoke. Hai. Beliau adalah guru informatika di kelas 9 SMP Negeri 6 Setapori. Oke, selamat siang Bapak Ferdinand. Bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Bu, puji syukur sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini Bapak, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti kita akan melaksanakan observasi di kelas ya Pak. Baik Bu. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi? Tentunya sebagai persiapan awal sebelum Bapak melaksanakan kegiatan observasi di kelas, agar supaya nanti Bapak bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik Bu. Oke Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai apa ya Pak? Berdasarkan modul ajar yang saya susun, untuk tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik mampu memahami surel untuk berkomunikasi dengan baik. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai adalah memahami materi surel untuk berkomunikasi. Nah Bapak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Baik Bu, untuk area pengembangan yang saya ingin capai ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa memahami apa surel. Kemudian keterampilan, siswa yang akan saya latih adalah membuat atau menerapkan surel untuk berkomunikasi. Saya akan tuntun siswa agar terampil menggunakan surel. Wah, baik sekali itu ya Bapak. Jadi yang saya tangkap tadi Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai ada di aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah Bapak, saya ingin mendengar bagaimana strategi pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti ketika observasi. Baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, mungkin saya mulai dari model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan saya lakukan adalah problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Kemudian untuk alat yang akan saya gunakan mungkin LCD proyektor, laptop, internet, dan HP. Kemudian metode pembelajaran yang akan saya terapkan mungkin bisa diskusi kelompok agar melatih kerjasama anggota kelompok untuk saling membantu dalam segala situasi dalam pembelajaran. Kemudian saya akan menyelipkan ice breaking dalam pembelajaran agar supaya di jam-jam tertentu siswa menjadi semangat untuk belajar. Dan tentunya pembelajaran akan saya lakukan di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi yang saya susun berdasarkan pemetaan dan tes diagnosis awal. Saya lakukan sehari sebelum pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oke, sangat baik sekali Bapak. Jadi yang saya tangkap tadi ya Pak, strategi pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas selama observasi adalah pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, di mana pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning atau basis masalah. Kemudian metode yang akan Bapak pakai adalah metode diskusi kelompok, dan alat yang akan Bapak gunakan adalah sarana prasarana yang sudah tersedia di sekolah. Begitu ya Pak? Iya Bu. Nah, kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut Bapak? Baik Ibu Dewinta, kegiatan pembelajaran akan saya lakukan di hari Selasa. Kebetulan saya ada jam di hari Selasa pada jam 7 dan 8 di kelas 9. Oke, baik Bapak.
Saya akan masuk di kelas Bapak pada jam ke-7 sampai dengan 8 di hari Selasa untuk melakukan observasi atau supervisi, di mana saya akan melihat dan mengamati, kemudian mencatat apa yang terjadi di dalam kelas selama supervisi dilaksanakan. Nah, Bapak, kemudian setelah selesai kegiatan supervisi, kita akan melakukan percakapan kembali, percakapan pasca observasi. Mungkin bisa ya, Pak? Iya, bisa. Baik, Bu. Oke, Bapak. Sampai jumpa hari Selasa di kelas untuk melakukan observasi. Semoga kegiatan observasi yang akan Bapak laksanakan akan berjalan dengan baik ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bapak. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, pada hari ini kita akan memulaikan pelajaran kita yaitu teknik informatika. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita buka dengan doa. Mari satu orang Mariana pimpin doa. Teman-teman sebelum kita belajar mari kita berdoa. Karena ada yang kita berdoa mungkin atau kembali berdoa sampai Tuhan sekali akan berdoa kita di hari dan bisa bersama kami. Terima kasih Mariana. Sekarang Pak Guru akan ya, pada saat ini ternyata kalian hadir semua. Berikan tepuk tangan. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita harus melakukan kesepakatan kelas. Tadi sudah dibagikan kertas, tulis di situ kesepakatan kelas. Jadi selama pembelajaran, tulis di situ apa saja yang tidak bisa kita lakukan selama pembelajaran. Misalnya, berdiskusi tanpa diminta, atau berbicara, bermain handphone. Sudah semua sudah tulis? Sudah. Silakan tempel di depan. Jika sudah, langsung kembali ke tempat duduk masing-masing. Tidak ada yang ketawa, kita pakai kelas. Kalau sudah, silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Bahas, silakan duduk. Baik, kelas 9 kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Sudah kalian tempelkan di depan. Sekarang kita masuk pada materi. Materi kita hari ini yaitu tentang surel. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu memahami dan mempraktekkan surel untuk berkomunikasi dengan baik. Pada minggu lalu, baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking. Pak Guru jemput semua bangkit berdiri. Ya, ice breaking kali ini kita harus konsentrasi. Apa? Konsentrasi. Konsentrasi. Perhatikan di depan. Ketika Pak Guru bilang konsentrasi, kalian tepuk tangan. Konsentrasi. Bisa? Bisa. Konsentrasi. 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 Kita akan masuk pada materi. Materi kita hari ini yaitu tentang surel.
surat elektronik. Perhatikan di depan semua. Hal yang pertama kita harus bahas adalah pengertian tentang surel. Bisa dilihat di LCD. Surel adalah surat elektronik atau email dalam bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengirim pesan teks dan lampiran digital antara pengguna melalui jaringan internet yang memiliki alamat email. Kemudian, setelah kita mengetahui surel, kita harus mengetahui sejarah terbuatnya surel, atau surel itu sejarahnya seperti apa. Kita lanjut. Jadi surat elektronik itu dimulai, Pak Guru juga belum lahir pada tahun itu. Tapi surat elektronik itu sudah ada sejak tahun 1960-an. Ya, surat itu memperkenalkan konsep komunikasi melalui jaringan komputer. Jadi komputer pada zaman dulu itu bentuknya tabung. Ada yang masih ingat televisi zaman dulu bentuknya tabung? Ya, televisi zaman dulu itu layarnya seperti layar komputer, bentuknya tabung. Belakangnya besar dan layarnya cembung. Layarnya cembung. Tapi sekarang bisa lihat contoh di depan. Ini adalah salah satu perangkat komputer. Ini adalah Chromebook. Jadi layarnya sudah slim dan sudah tidak lagi dalam bentuk tabung. Nah, itulah perjalanan terbuatnya surat elektronik. Kemudian, apa itu fungsi surat elektronik? Jadi, setelah kita tahu apa itu surat elektronik, sejarah terbuatnya surat elektronik, kita harus mengetahui apa itu fungsi dari surat elektronik. Jadi kalau tidak ada fungsinya, untuk apa kita belajar surat elektronik? Jadi harus ada fungsi. Fungsi yang pertama, kita baca bersama-sama. Fungsi pertama apa semuanya? Pengiriman dokumen digital. Pengiriman dokumen digital. Jadi kalau digital itu sudah bentuk elektronik, so nggak perlu lagi orang mau tulis-tulis di kertas, tulis di kertas panjang lebar. Kita sudah. Apa di sini? Jadi surat elektronik ini dalam bentuk digital berupa file seperti dokumen, gambar, atau video, kita bisa kirimkan secara elektronik. Kemudian yang kedua apa? Pemberitahuan dan pengingat. Ya, pemberitahuan dan pengingat. Fungsi ini memungkinkan pengiriman pemberitahuan penting tentang status pesanan atau informasi. Jadi misalnya di bawah sini ada informasi biasa di bangku jaga sini, informasi misalnya tentang kesehatan, lakukan vaksinasi di puskesmas atau posko kesehatan. Kalau pernah di situ ada posko kesehatan. Jadi kalau sudah ada surat elektronik, tidak perlu lagi untuk datang ke rumah satu, beritahu ke rumah satu, tapi bisa menggunakan surat elektronik, dikirimkan lewat email. Kemudian yang ketiga, baca sama-sama. 1, 2, 3. Pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi. Misalnya, apa ini? Tadi apa? Vano. Misalnya, Vano punya usaha ayam. Kalau Vano punya usaha ayam, Vano tidak perlu lagi mau ke rumahnya dealer. Jadi Vano promosi di elektronik. Vano cuma kirim email Pak Maria atau Pak dealer. Dealer ini kita pilih ayam-ayam, foto atau video. Jadi tidak perlu lagi Vano tulis kertas, kita jual ayam, tempel pada rumah kita jual ayam. Hanya bisa dipromosikan lewat surat elektronik. Boleh paham? Jadi Vano mempromosikan usahanya lewat surat elektronik. Kemudian yang keempat, apa semuanya yang keempat ini? Arsip digital. Arsip digital.
Junior. Jadi arsip itu dia, misalnya orang buat kalau kan orang bilang fotokopi akan satu. Jadi arsip itu adalah data simpanan. Jadi ini lebih baik, arsip adalah data simpanan. Jadi supaya atau data backup. Pernah dengar kata backup? Backup data. Simpan data atau backup data. Supaya data itu tidak hilang. Kemudian manfaat elektronik. Tadi kan fungsi, sekarang apa DP manfaat? Jadi di sini dijelaskan manfaat surat elektronik untuk aktivitas kehidupan sehari-hari, kebutuhan jual beli online atau pekerjaan yang lainnya. Pak Guru kasih contoh. Untuk zaman sekarang, untuk mencari pekerjaan, kalau kalian sudah lulus SMA atau SMK, kalian akan mencari kerja. Misalnya belum dapat lanjut kuliah atau mau kuliah sambil kerja. Jadi kalau mau cari kerja sekarang seperti Pak Guru berikan contoh, Pak Guru punya adik itu melamar di perusahaan itu di Trakindo, tahu Trakindo? Penyedia alat berat, Trakindo, operator, laki-laki itu. Kalau perempuan lebih hebat. Trakindo itu penyedia alat berat, misalnya loader itu, alat berat, alat ekskavator. Jadi untuk melamar di Trakindo itu tidak perlu lagi orang mau bawa kertas seperti ini, bawa ijazah. Selamat siang, waktu itu Trakindo yang ada di Maumbi, ada di Manado. Jadi Trakindo itu membuka lowongan pekerjaan hanya melalui link atau website. Jadi orang mengirimkan surat permohonan untuk pelamaran kerja, orang hanya foto orang ke ijazah, orang ketik orang ke surat lamaran atau CV. Tahu CV? CV, apa kepanjangan CV? CV itu kurikulum vitae. CV. Ini CV. CV. Apa CV? Kurikulum vitae. Jadi di CV itu ada informasi pribadi, ringkasan profil, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian dan kualifikasi, sertifikasi dan kementerian, aktivitas dan pengalaman. Jadi kalau melamar pekerjaan harus ada apa? CV, kurikulum vitae. Jadi orang susun orang CV, orang foto atau orang ketik, orang CV itu kalau orang mau melamar pekerjaan sekarang paling banyak itu di perusahaan besar, misalnya ada perusahaan di Papua yang besar sekali itu Mas, ada di Medan ini, ada Freeport, itu orang yang lagi happening sekarang toh, happening sekarang. Kita kerja di Medan kita banyak duit. Perusahaan-perusahaan itu berapa persen itu milik luar negeri. Jadi Freeport itu hampir 50% itu milik Amerika. IWIP itu hampir 50% itu milik Cina. Jadi kalau orang mau melamar pekerjaan, orang suka gaji banyak, orang membahagiakan orang saudara, orang tua, orang membuat CV itu. SD Impres Tiwo. Masuk 2000 berapa, tamat 2000 berapa. Profil dulu ke atas, nama, Lori apa, tempat tanggal lahir, baru riwayat apa tadi yang kedua? Pertama informasi pribadi, jadi nama seperti biodata. Kemudian yang kedua ringkasan profil.
sama seperti itu. Kemudian yang ketiga riwayat pendidikan, jadi SD, SMP, SMA. Mana riwayat pendidikan itu taruh di CV. Kemudian pengalaman kerja, pernah bekerja di sini selama berapa tahun. Kemudian keahlian dan kualifikasi, oh kita ahli di IT, kita ahli membuat Microsoft Word, Microsoft Excel. Pak Guru pernah ajarkan tuh itu di kelas 8? Kemudian sertifikat dan pelatihan. Misalnya seperti teman Dika itu juga ikut pelatihan bola. Kalau ada apa dorong berapa sertifikat, penghargaan. Jadi kalau CV itu dikirim dalam bentuk surel atau surat elektronik. Surat elektronik itu dikirimkan ke perusahaan. Jadi untuk zaman sekarang orang harus tahu itu perkembangan teknologi dan informasi, terutama dalam materi hari ini yaitu tentang surel. Jadi kirim email ke Indomaret, ke Alfamart, ke Trakindo atau perusahaan-perusahaan besar yang Pak Guru sebutkan tadi, ke IWIB, ke Freeport. Kemudian lanjut, itu adalah manfaat dari surel. Itu lebih contohnya, misalnya manfaatnya untuk orang melamar pekerjaan. Itu yang paling orang tujuan utama supaya orang tidak jadi pengangguran, mabok-mabok di kampung. Itu makanya orang belajar tentang surel supaya kamari-kamari pas lulus SMA atau lulus kuliah melamar pekerjaan bikin apa kita CV, bikin apa kita surat lamaran kerja dalam elektronik. Tuh, nah kalau tulis karena mau biar tulisan bagus, tapi harus dalam bentuk elektronik. Kalau perusahaan minta kirim di email, itu dalam bentuk surel atau surat elektronik, dikirim lewat email. Nah, kemudian cara membuat surel. Yang pertama, pilih platform email. Platform email yang paling banyak Pak Guru temukan Pak Woni, platform email apa? Pakai apa? Apa? Google. Singkatannya Gmail. Ya, paling banyak tentang Gmail. Jadi ada Yahoo Mail. Kalau Pak Guru dulu masih tahun 2010 waktu masih kuliah, belum top Gmail. Pak Guru akun dinanoke@yahoo.com. Jadi pakai Yahoo dulu. Tapi seiring waktu Gmail Google lebih berkembang sehingga Pak Moni zaman sekarang ini pakai Gmail, pakai Google email. Kemudian membuat akun. Jadi buat akun, kemudian login ke akun. Biasanya Moni pakai apa kalau mau login ke akun? Pakai apa? Jaga konfirmasi. Ya, satu paspor, konfirmasi di mana? Di nomor handphone, toh? Jadi isi tuh itu toh? Kemudian buat pesan baru, isi alamat tujuan, misalnya www.farhan@yahoo.com, www.gloria@gmail.com. Ini kan so ada akun toh, akun belajar. Nanti dibagikan ulang. Nanti orang kasih contoh. Kalau kasih contoh, kalau mau kirim email, perhatikan kawan. Ini Pak Guru email. Email ini email akun belajar. Ini jadi contoh. Jadi yang ini perhatikan semua. Yang ini dia khusus untuk guru SMP. Informasi tentang tampilan baru Canva. Ini Fadila apa ini? Email. Pak Guru ini membentuk email ini. Ini dia. Ini surat-surat elektronik. Pak Guru kasih contoh ya. Pak Guru mau kirim email ke ini, membuat email, tulis email kepada. Misalnya ini emailnya. Sini dulu ya. Pak Guru ke email pribadi. Yang cuma itu yang baru ini.
perhatikan semua di papan. Nanti mau di praktek, mau bikin email. Ini Pak Guru email kan sudah apa? Perhatikan Dika, perhatikan di depan. Jadi pertama, orang mau cari alamat email, tujuan email. Kalau di sini ini Pak Guru email. Itu email pribadi. Yang email yang dipakai di Chromebook ini email akun sekolah atau akun belajar. Kemudian subjek itu judul, misalnya minta tolong. Kemudian ini nih surat, ini DP isi tentang apa? Misalnya minta tolong lupa password. Perhatikan ini jadi contoh. Ini langsung contohnya apa ini? Tidak perlu mau jelaskan lagi bagaimana. Minta tolong lupa password. Nah, sesudah itu kan tadi dibilang toh boleh sisipkan gambar, boleh sisipkan emoticon, ada pilihan bawah sini, boleh sisipkan video, foto dan lain-lain. Misalnya orang sisipkan ini apa? Emoji. Emoji apa itu? Di situ. Kemudian, misalnya orang taruh foto. Sini kan ada ya? Ada yang di foto. KTP. Ini. Kalau yang ini, lihat ini yang warna biru ini. Kalau ini surat, misalnya tadi itu CV, biasanya orang kirim dalam bentuk PDF. Ini PDF ini. Ini PDF, ini dokumen. Misalnya orang kirim yang ini, sisipkan. Nah, ada terus ini toh, coba sisipkan gambar atau foto. Kalau kau ada mengambil foto sih, ada foto ada. Karena Pak Guru pernah foto untuk AMBK. Andika, ada sumber belajar, ada yang foto sini Pak Guru. Pak Guru suka ambil foto. Pak Guru pernah foto misalnya. Toh, ini siapa? Ismail. Ini siapa? Bukan. Ini siapa? Wano. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Jawab nantikan di depan 30 menit. Jadi sebelum kita lanjut, ini yang dinamakan arsip. Simpan data. Ini adalah arsip. Jadi karena Pak Guru operator di sekolah, Pak Guru harus ada arsip menimpa foto. Mau dimasuk sekolah, Pak Guru ada arsip supaya kalau diminta dari dinas atau diminta dari kepala sekolah, Pak Guru ada arsip menimpa data. Bukan cuma foto, data ya. Itu ya, kalian lihat misalnya orang gambar ini ini serunya orang belajar tentang kemudian masih banyak lagi mudah-mudahan kita pelajari selanjutnya. Kemudian jadi kalau
Sekarang kalau belum bagi orangnya tidak mau dapat komentar, orangnya berbeda edit. Tapi sekarang ada pilihan untuk mengirim. Kita lihat di ada. Kalau melihat itu, perhatikan papan di LCD. Kalau cuma melihat, yang menerima surat elektronik, akun mana? Itu adalah menerima surat elektronik. Yang mengirimkan surat elektronik akun mana? Akun belajar. Ada akun belajar ID. Itu pengirim, penerima ini akun. Jadi kalau melihat, orang mau klik cuma melihat email yang dikirim ini yang tadi itu yang saya mau foto itu hanya boleh dilihat. Kalau pengomentar hanya boleh dikasih komentar. Tapi kalau orang klik editor, bisa diberi komentar, bisa ditambahkan foto, bisa diedit. Kemudian kalau jangan diberi akses berarti tidak bisa diakses. Tapi kalau bisa diakses bisa. Ini sudah dikirim. Apa dikirim? Sekarang kalian sudah berdiskusi. Sekarang Pak Guru mau bertanya di kelompok 2, kelompok Sania dan kawan-kawan. Pak Guru mau bertanya, satu orang berdiri untuk menjawab. Apa yang dimaksud dengan surel? Silakan kelompok 2. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang materi surel, yaitu surat elektronik. Artinya kita harus menggunakan elektronik dengan baik dan benar. Contohnya WA. Ketika kita mengirimkan surat elektronik WA kepada guru, kita harus menggunakan kata-kata yang baku, baik dan sopan. Jangan tertawa. Sekarang kalian sudah berdiskusi. Sekarang Pak Guru mau bertanya di kelompok 2, kelompok Sania dan kawan-kawan. Pak Guru mau bertanya, satu orang berdiri untuk menjawab. Apa yang dimaksud dengan surel? Silakan kelompok 2. Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok. Surat elektronik. Yang pertama seperti tadi contohnya di kemudian ya email, inbox.com. Jadi jenis surat elektronik Hotmail, web-based email, data email forwarding. Kemudian kita terakhir kita harus menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, dengan berbagai jenis surat elektronik, dengan berbagai jenis hal-hal yang kita bisa buat untuk membuat surat elektronik, itu akan menjadi salah satu alat komunikasi yang paling efektif dan efisien. Kenapa dia efektif? Karena tinggal ketik. Kenapa efisien? Karena efisien apa efisien? Menghemat apa kalau efisien? Menghemat waktu, menghemat uang. Orang tidak perlu beli kertas,
di dalam dunia digital. Ya, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk selanjutnya dipelajari di rumah, diulangi materi kita. Minggu depan kita akan masuk pada materi baru. Ya, diucapkan terima kasih. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita buka dengan doa. Kita harus tutup dengan doa. Untuk doa penutup, minta kesediaan dari Caca untuk doa penutup. Berdoa selesai, sikap bersama. Yang pertama cuma otot cium tangan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Dewinta Ali, CGP Angkatan 10 Kabupaten Minahasa Utara dari SMP Negeri 6 Satapori. Nah, saat ini saya masih ditemani oleh rekan saya, Bapak Ferdinand Hoke, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru informatika di SMP Negeri 6 Satapori. Di kelas 9 beliau mengajar. Pak Ferdinand telah melakukan atau melaksanakan observasi di kelas beberapa waktu yang lalu. Namun baru bisa melakukan percakapan pasca observasi dikarenakan beliau sedang mengalami sakit dan baru selesai dioperasi. Begitu ya, Pak? Iya, Bu. Nah, baik. Di percakapan saat ini kita laksanakan melalui daring atau secara daring dikarenakan Bapak Ferdinand masih belum memungkinkan untuk datang di sekolah dalam keadaan yang sekarang. Nah, Bapak, percakapan pasca observasi ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas. Nah, Bapak, bisa kita mulai percakapannya? Bisa. Oke. Setelah melakukan kegiatan observasi di kelas, bagaimana perasaan Bapak? Ya, setelah saya melakukan observasi, saya merasa lega dan terbantu karena mendapatkan umpan balik yang konkret. Ini memberikan saya gambaran yang lebih jelas tentang area yang perlu saya kembangkan, serta apresiasi terhadap hal-hal yang sudah saya lakukan di kelas. Ya, jadi yang saya tangkap tadi Bapak merasa lega setelah melakukan kegiatan observasi di kelas. Begitu ya, Pak? Iya. Kita lanjut pertanyaan yang berikut. Bisa Bapak ceritakan area pengembangan yang Bapak lakukan pada saat observasi? Ya, area pengembangan yang saya lakukan yaitu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi untuk area pengembangan yang Bapak lakukan adalah
area di bagian pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, Bapak, oke Bapak, untuk area pengetahuan dan keterampilan, bisa Bapak ceritakan seperti apa itu Bapak? Iya, untuk area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa memahami apa itu surel. Kemudian untuk keterampilan, siswa saya latih dalam membuat atau menerapkan surel untuk berkomunikasi. Ya, baik Bapak. Nah, sejauh mana area pengembangan yang telah dilakukan di dalam kelas, apakah sudah baik menurut Bapak Ferdinand? Iya, menurut saya sudah baik dalam kelas saya lakukan karena saya mulai dari model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian untuk alat yang saya gunakan yaitu LCD, proyektor, laptop, internet, dan HP. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan, saya melakukan metode diskusi kelompok agar bisa melatih kerjasama antar anggota kelompok untuk saling membantu dalam segala situasi dalam pembelajaran. Tak lupa juga saya menyelipkan ice breaking. Di jam-jam tertentu, siswa menjadi semangat belajar. Ya, Demikian. sangat baik area pengembangan yang telah Bapak lakukan di kelas. Jadi menurut Bapak sudah sesuai dengan yang Bapak kembangkan untuk area pengembangannya. Nah Bapak, kira-kira ketika Bapak melakukan kegiatan observasi di kelas, adakah hambatan yang terjadi di dalam kelas? Bisa diceritakan? Iya, adapun hambatan yang saya temui di kelas adalah kurangnya keterlibatan siswa dalam diskusi. Ada beberapa siswa yang cenderung pasif serta sulit mengatur waktu untuk menyelesaikan materi sesuai rencana. Nah, jadi yang saya tangkap Bapak bahwa hambatan atau kekurangan atau gangguan yang terjadi ketika Bapak melaksanakan observasi di kelas yaitu keterlibatan siswa. Jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, Bapak, kira-kira menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, hal itu terjadi karena kemungkinan metode yang saya gunakan hanya menarik bagi siswa, belum maksimal menyesuaikan kata materi dengan kemampuan siswa yang bervariasi. Ya, jadi menurut Bapak itu bisa terjadi karena memang ada yang belum sesuai dengan materi dan kebutuhan siswa ya. Nah Bapak, kira-kira rencana ke depan apa yang bisa Bapak lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Ya, kedepannya saya akan mencoba menyesuaikan metode pengajaran yang lebih banyak variasi aktivitas pembelajaran, seperti diskusi kelompok dan penggunaan alat bantu visual atau teknologi yang lain. Saya juga akan lebih fokus pada diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Ya, Bapak,
untuk memastikan kira-kira kapan Bapak akan melakukan atau melaksanakan perubahan atau tindak lanjut yang telah Bapak rencanakan ini. Iya, mengingat kondisi saya pada minggu depan kemungkinan sudah bisa kembali beraktivitas lagi, saya berencana mulai menerapkan perubahan ini di minggu depan. Saya akan merancang ulang rencana pembelajaran dan mencoba langkah-langkah kecil terlebih dahulu sebelum sepenuhnya mengintegrasikan perubahan dalam beberapa minggu ke depan. Terima kasih. Ya, Bapak, untuk tindak lanjut yang telah Bapak rencanakan, mudah-mudahan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan siswa itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Bapak, saat ini saya ucapkan terima kasih, dan setelahnya nanti ketika Bapak sudah bisa masuk di sekolah, agar supaya kita bisa berbincang kembali, mudah-mudahan metode atau perubahan yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik dan terlaksana juga dengan baik. Nah, Bapak, saat ini percakapan kita telah selesai. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih, dan juga tidak lupa saya katakan juga kepada Pak Ferdinand untuk semoga cepat sembuh, cepat pulih, dan bisa hadir di sekolah beraktivitas kembali seperti biasa. Demikian Bapak, terima kasih.